Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi semuanya. Baik, di sini saya akan mempresentasikan tentang pembelajaran teknologi informasi dan komunikasi menggunakan model group investigation. Baik, di sini latar belakangnya suatu di antara masalah pokok pendidikan dalam pembelajaran pada pendidikan formal atau sekolah saat ini adalah masih rendahnya daya resap peserta didik. Hal ini tampak rata hasil belajar peserta didik yang senantiasa masih sangat kurang. Presentasinya tentu merupakan hasil kondisi pembelajaran yang masih bersifat kaku dan tidak konstruktif serta tidak menyentuh ranah dimensi peserta didik itu sendiri. Bagaimana sebenarnya belajar itu atau belajar untuk belajar? Baik, selanjutnya model pembelajaran yang digunakan kurang membuat siswa tertarik untuk mengikuti pelajaran sehingga saat proses pembelajaran sering kali siswa asik bicara dengan temannya dan bahkan ada yang terlihat ngantuk, membuat penyampaian materi tidak maksimal. Lanjut, masalah penelitian. Masalah umum dalam penelitian ini adalah bagaimana upaya meningkatkan hasil belajar siswa melalui model pembelajaran group investigation pada mata pelajaran teknologi informasi dan komunikasi di dalam kelas 10 SMA Negeri 01 Selimbau, Kabupaten Kapuas Hulu. Berdasarkan masalah umum yang dipaparkan di atas dapat dirumuskan sub-sub masalah sebagai berikut. Apakah terdapat peningkatan hasil belajar setelah diterapkan model pembelajaran group investigation pada mata pelajaran teknologi informasi dan komunikasi di kelas 10 SMA Negeri 01 Selimbau, Kabupaten Kapuas Hulu. Tujuan penelitian. Secara umum, penelitian ini bertujuan untuk mendapatkan informasi secara akurat mengenai upaya meningkatkan hasil belajar siswa menggunakan model pembelajaran group investigation pada mata pelajaran teknologi informasi dalam komunikasi di kelas 10 SMA Negeri 01 Kabupaten Kapuas Hulu. Manfaat penelitian. Manfaat untuk pengembangan ilmu dan khusus bagi para pembaca. Adapun manfaat penulis ini terbagi menjadi dua, yaitu teoritis dan manfaat praktis. Manfaat teoritis, hasil penelitian ini diharapkan dapat menjadi bacaan, informasi, dan referensi bagi guru untuk meningkatkan kualitas pembelajaran. Baik, manfaat praktis dibagi 4. Hasil peneliti ini diharapkan dapat meningkatkan kemampuan penulis untuk mengaplikasikan teori-teori yang telah didapatkan selama perkuliahan. Selanjutnya, guru untuk meningkatkan profesionalnya sehingga dapat mengatasi berbagai permasalahan dalam proses belajar mengajar dalam menghasilkan lulusan yang berkualitas. Selanjutnya, siswa. Bagi siswa SMA Negeri 01 Selimbau, hasil penelitian ini dapat menjadi stimulus dan belajar sehingga pengetahuan dan pemahaman semakin meningkat. Yang terakhir, sekolah. Diharapkan hasil penelitian ini dapat dijadikan sebagai bahan masukan untuk meningkatkan mutu hasil belajar siswa khusus mata pelajaran TIK. Selanjutnya, ruang lingkup penulisan.
ruang lingkup penulisan. Penelitian ini bertujuan untuk memperjelas batas-batas masalah yang hendak diteliti, yang meliputi dua hal pokok, yaitu variabel penulis dan definisi profesional. Variabel penulis adalah suatu atribut nilai-nilai sifat dari objek, individu, dan atau kegiatan yang mempunyai banyak variasi antara satu dengan yang lain, yang telah ditentukan oleh peneliti untuk dipelajari dan dicari informasinya sebagai ditarik kesimpulan dalam suatu penelitiannya. Variabel tindakan. Variabel dalam penelitian ini terbagi menjadi dua, yaitu variabel tindakan dan variabel hasil. Pengetahuan merupakan kemampuan ingatan tentang hal-hal yang telah dipelajari dan tersimpan dalam ingatan, seperti menyebut nama, mendefinisikan. Yang kedua, pemahaman. Pemahaman merupakan suatu kemampuan menangkap maksud atau makna terhadap hal-hal yang dipelajari. Yang ketiga, analisis. Analisis merupakan kemampuan untuk menguraikan atau merinci suatu ke dalam unsur-unsurnya. Yang terakhir, evaluasi. Evaluasi merupakan suatu kemampuan membentuk dapat tentang beberapa hal berdasarkan kriteria tertentu. Yang kedua, definisi operasional. Definisi operasional, definisi yang didasarkan atas sifat-sifat yang didefinisikan yang dapat diamati agar tidak terjadi kekeliruan dalam menafsirkan istilah yang digunakan dalam penulisan ini. Maka perlu ada penjelasan sebagai berikut. Yang pertama, pembelajaran group investigation. Group investigation adalah model pembelajaran kooperatif yang menempatkan siswa ke dalam kelompok secara heterogen dilihat dari perbedaan kemampuan dan latar belakang yang berbeda baik dari segi gender, etnis, dan agama. Berikut ini langkah-langkah pembelajaran group investigation. Guru membentuk pembelajaran kelompok terdiri dari 4, 5 sampai orang. Yang kedua, guru membagikan materi kepada masing-masing kelompok. Yang ketiga, siswa melakukan investigation atas materi yang sudah dibagikan guru, akan dibahas secara kelompok. Yang keempat, siswa membuat hasil laporan akhir atas materi yang telah dibagikan oleh guru. Yang keenam, guru meminta kepada masing-masing kelompok untuk mempresentasikan hasil investigasi ke depan kelas. Yang terakhir, evaluasi. Yang B, pembelajaran teknologi informasi dan komunikasi. Adapun subtopik pembahasan pembelajaran yang digunakan dalam penulisan ini adalah menjelaskan sebagai perangkat keras dan fungsinya untuk keperluan akses internet. Yang pertama, ada indikator pencapaian, mendefinisikan fungsi perangkat keras yang digunakan untuk akses internet. Yang kedua, mendeskripsikan peran internet service provider. Yang terakhir, mendeskripsikan user ID dan password. C. Hasil belajar. Hasil belajar yang dimaksud dalam penulisan ini adalah pencapaian nilai siswa pada ranah kognitif dan psikomotorik sesuai dengan kriteria tertentu.
C. Metodologi penelitian. Metodologi penelitian adalah penelitian pada suatu kegiatan mencermati suatu objek dengan menggunakan cara dan aturan metodologi tertentu untuk memperoleh data atau informasi bermanfaat dalam meningkatkan mutu suatu hal yang menarik minat dan pentingnya sebagai peneliti. Metode pada dasarnya berarti cara yang digunakan untuk mencapai tujuan. Oleh karena itu, tujuan umum penulisan adalah untuk memecahkan masalah. Maka langkah-langkah yang akan ditempuh harus relevan. Bentuk penelitian yang digunakan dalam penelitian adalah penelitian tindakan kolaboratif. Subjek penelitian adalah individu, benda atau organisme yang dijadikan informasi yang dibutuhkan dalam pengumpulan data penelitian. Yang ketiga, setting penelitian. Tempat penelitian, waktu penelitian, jenis dan sumber data. Dalam penelitian ini, penulisan menggunakan beberapa teknik pengumpulan data sehingga jenis dan sumber data adalah sebagai berikut. Teknik observasi langsung, teknik komunikasi langsung, teknik pengukuran, teknik studi dokumenter. Yang 4, prosedur penelitian. A. Rencana atau planning. Rencana penelitian tindakan merupakan tindakan yang tersusun dalam harus memandang ke depan. Selanjutnya, pelaksanaan atau acting. Pelaksanaan tindakan dalam penulisan ini berupa pelaksanaan kegiatan pembelajaran di kelas sesuai dengan skenario pembelajaran yang telah dirancang, yaitu menerapkan model kooperatif tipe group investigation. Yang ke-9, observasi atau pengamatan dilakukan dengan menggunakan lembar observasi dan hasil belajar yang telah dibuat guna mengetahui bagaimana proses pembelajaran dengan menerapkan model group investigation, serta mengetahui kendala apa saja yang dihadapi guru selama proses pembelajaran dengan menggunakan model group investigation. Di sini ada yang selanjutnya, refleksi adalah menganalisis hasil observasi tindakan yang telah dilakukan sehingga dapat diketahui masalah serta hasil terjadi proses pembelajaran tersebut. 5. Teknik dan alat pengumpulan data, yaitu ada teknik pengumpulan data. Dalam setiap penulisan di samping menggunakan yang dapat diperlukan kemampuan memilih dan bahkan juga menyusun teknik dan alat pengumpulan data yang relevan. Ini ada teknik observasi langsung, teknik komunikasi langsung, teknik pengukuran, teknik studi dokumenter. 6. Teknik analisis. Analisis data merupakan suatu proses pengolahan dan menginterpretasikan data dengan tujuan memperoleh berbagai informasi sesuai dengan tujuan penelitian. Ada data yang pertama, koneksi data. Yang kedua, reedukasi data. Yang ketiga, penyajian data. Keempat, penarikan kesimpulan atau verifikasi. Yang 7, indikator keberhasilan tindakan. Indikator
keberhasilan dalam melaksanakan siklus ini adalah ketuntasan klasikal belajar siswa di kelas 10 SMA Negeri 01 Selimbau, Kabupaten Kapuas Hulu. Sekian dari presentasi saya. Apabila ada kata yang kurang, mohon dimaklumi. Sekian dari saya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.